Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak sekalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih belajar dari rumah pada pembelajaran tema 6, yaitu hari ini kita akan masuk kepada muatan pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks penjelasan atau yang disebut dengan teks eksplanasi. Namun sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar dari rumah pada hari ini, untuk lebih baiknya kita awali kegiatan belajar hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, tahukah kalian apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ya, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, ya. Nah, seperti apa peristiwa-peristiwa tersebut? Yaitu di sini contohnya seperti fenomena alam, ya, fenomena alam. Juga seperti fenomena sosial dan juga seperti fenomena budaya, ya. Yang berikutnya, teks eksplanasi ini disajikan harus sesuai dengan fakta, ya, sesuai dengan kenyataan yang ada, ya. Teks eksplanasi ini memiliki struktur, ya. Ada strukturnya, ya. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum atau gambaran umum. Yang kedua deretan penjelas, yaitu bisa berbentuk isi, ya, isi dari teksnya, ya. Dan penutup yang ketiga atau biasa disebut dengan kesimpulan. Jadi ada struktur teks eksplanasi, diantaranya yang pertama adalah pernyataan umum atau gambaran umum biasanya, ya, terus deretan penjelas ini adalah isi, ya, terus dan juga penutup atau sebuah kesimpulan, ya. Berikut fenomena-fenomena yang dapat kita jelaskan dalam bentuk teks eksplanasi. Ya, ini biasa, ya, fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang nanti dari fenomena ini kita bisa menjelaskan dalam bentuk teks eksplanasi, ya. Di sini ada contoh, ya. Contoh fenomena alam, ya, fenomena alam yaitu gunung meletus, ya. Gunung meletus, ya, fenomena alam gunung meletus. Ya, ini nanti kita bisa jelaskan, ya, dalam bentuk teks eksplanasi, ya. Tapi dengan memperhatikan struktur-struktur dari teks eksplanasi tadi, ya, yaitu diantaranya ada penjelasan umum, terus ada tiga, ya, ada tiga tadi penjelasan umum, terus isi, ya. Terus ada juga penutup atau sebuah kesimpulan, ya. Itu strukturnya harus ada. Terus yang kedua, fenomena, di sini ada fenomena budaya, ya, fenomena budaya. Kalau anak-anakku sekalian sering melihat, ya, di lingkungannya ada fenomena seperti ini atau sejenis ini kirab budaya, ya. Nanti ini bisa dijadikan atau bisa dijelaskan fenomena budaya ini bisa dijelaskan dalam bentuk teks eksplanasi, ya. Terus yang berikutnya fenomena, nah di sini ada orang atau masyarakat yang sedang
bergotong royong membersihkan lingkungan, yaitu saluran air atau sungai atau kali dari sampah ya. Nah, ini juga fenomena-fenomena sosial ya, fenomena sosial ya. Ya nanti anak-anakku sekalian bisa menjelaskan ya fenomena sosial ini dalam bentuk teks eksplanasi ya. Yang berikutnya di sini juga fenomena alam ya, fenomena tsunami ya, terus ada juga tanah longsor atau di sini contohnya gempa bumi ya. Nah, ini nanti bisa anak-anakku sekalian kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena alam ini yang ada di sekitar kita, baik itu fenomena alam atau itu fenomena sosial atau budaya, nanti anak-anakku sekalian bisa menjelaskan fenomena-fenomena tersebut ya ke dalam bentuk teks eksplanasi ya. Berikutnya adalah cara-cara untuk memahami teks eksplanasi ya. Yang pertama, kita bisa memahami dengan cara menentukan kata-kata kunci dari teks ya. Kita bisa memahami teks eksplanasi itu dengan cara kita menentukan atau mencari kata-kata kunci. Kata-kata kuncinya apa saja ya. Kata-kata kunci itu adalah kata-kata penting. Kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks ya. Jadi kita harus mencari nih. Kita harus tentukan ya. Kita cari kata-kata penting ya yang sering muncul di dalam sebuah teks ya. Kata-kata kunci ini biasanya terdapat dalam judul. Ya, satu, kata kunci ini bisa ada di dalam judul dan bisa juga ada di isi teks. Nah, kalau di isi teks biasanya sering dia muncul ya. Itu kata-kata kunci itu muncul ya, sering ada ya. Yang berikutnya, kita bisa memahami teks eksplanasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Ya, jadi kita bisa memahami isi atau memahami teks eksplanasi itu selain dari menentukan atau mencari kata-kata kunci dari sebuah teks, kita juga bisa memahami teks eksplanasi ini dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Ya. Informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kita bisa tahu nih informasi-informasi penting dari teks eksplanasi itu ya kita dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari yang berkaitan dengan teks tersebut ya. Nah, biasanya ya kata tanya yang digunakan ya dalam sebuah teks eksplanasi ini bisa berbentuk kata tanya apa ya. Kata tanya kapan, kata tanya di mana, kata tanya siapa, kata tanya mengapa, dan kata tanya bagaimana. Ini adalah beberapa kata tanya yang biasa digunakan di dalam sebuah teks ya. Nanti dengan kita menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut, maka kita bisa memahami teks eksplanasi. Dari mana kita bisa memahami? Dari jawaban-jawaban yang diajukan dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi atau teks tersebut ya. Untuk lebih jelasnya, mari anak-anakku sekalian kita simak ya, kita simak teks berikut ya. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Berdasarkan teks tersebut, kata-kata yang sering diulang ya dari teks tadi ya, dari teks yang tadi kita baru bahas ini, itu ada beberapa kata-kata yang diulang-ulang ya.
apa saja kata-kata yang sering muncul atau yang diulang-ulang dari teks itu, ya, yaitu kata kalor dan kata suhu, ya. Kata kalor dan kata suhu itu berarti merupakan kata kunci dari sebuah teks tadi, ya. Yang berikutnya, teks eksplanasi tersebut juga dapat kita pahami dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, tadi selain dengan mencari atau menggali atau menemukan kata-kata kunci dari teks, kita bisa melakukan atau memahami teks eksplanasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks tersebut. Contoh dari teks tadi, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda, ya. Nah, dengan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, nanti kita akan bisa memahami teks eksplanasi tersebut, ya. Jadi kita bisa memahami teks eksplanasi yang pertama dengan mencari atau menemukan kata-kata kunci dari teks tersebut. Yang kedua, kita bisa juga memahami teks eksplanasi dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Cara-cara untuk memahami teks eksplanasi yang berikutnya adalah memahami teks eksplanasi dalam bentuk ringkasan dan peta pikiran. Nah, kita bisa memahami dalam bentuk ringkasan, ya, atau rangkuman, ya. Bisa juga dalam bentuk tabel, ya. Kita buat tabel, kita cari informasi-informasi pentingnya, kita isi, dan juga kita bisa memahami melalui peta pikiran, ya. Ya, selain dari mencari kata kunci, kita bisa juga memahami dengan menjawab beberapa pertanyaan. Kita juga bisa memahami melalui ringkasan atau membuat sebuah ringkasan, juga melalui bisa juga dengan tabel, ya bisa juga dengan peta pikiran, ya. Contoh ya, peta pikiran di sini. Di sini ada satu teks, contoh umpamanya teksnya penggolongan hewan berdasarkan makanan, ya. Contohnya di situ hewan ini terbagi menjadi 3, ada karnivor, herbivor, omnivor. Contohnya harimau dan sebagainya, ya. Herbivor contohnya kambing dan seterusnya, omnivor contohnya adalah tikus dan seterusnya, ya. Jadi kita bisa memahami itu isi teks eksplanasi dari peta pikiran, ya. Berikutnya adalah sebagai sebuah kesimpulan kita pada pertemuan hari ini berkenaan dengan materi teks eksplanasi atau teks penjelasan. Yang pertama yang dapat kita simpulkan adalah teks eksplanasi ini merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Contohnya seperti fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Teks eksplanasi disajikan harus sesuai fakta, ya, atau kenyataan. Yang berikutnya kesimpulannya adalah teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau sebuah kesimpulan. Kesimpulan berikutnya adalah cara memahami teks eksplanasi, ya. Yang pertama, kita bisa memahami dengan cara menentukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks, ya. Yang berikutnya dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks, ya. Kata-kata tanya yang digunakan antara lain adalah kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang berikutnya dengan cara membuat sebuah ringkasan atau melalui sebuah ringkasan dan juga peta pikiran, ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kita, belajar kita dari rumah hari ini. Abi ucapkan terima kasih
Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami kegiatan belajar pada hari ini, materi yang disampaikan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan dengan 3M ya. Memakai masker, ya, mencuci tangan, ya, mengatur jarak, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah yang sedang melanda negara kita khususnya dan juga negara-negara yang ada di dunia ini agar cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang tidak baik. Baiklah anak-anak sekalian, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Ya, jangan sampai kendor semangat belajarnya ya. Walaupun kita belajar dari rumah, tetap semangat ya. Semangat dan semangat. Demikian yang dapat Abi sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.